Salam sehat sejahtera pemirsa setia mata ketiga. Hari ini kita akan bedah sejenak pengembaraan balon Tiongkok dan operasional militer Amerika Serikat. Pada tanggal 4 Februari 2023, Amerika Serikat menembak jatuh balon mata-mata Tiongkok yang melayang di atas wilayah udara Amerika Serikat dan Kanada. Sementara itu, Tiongkok bersikeras bahwa balon itu adalah pesawat cuaca tak berawak yang secara tidak sengaja menyimpang dari jalur. Namun pejabat Pentagon mengatakan, itu adalah balon pengintai yang digunakan Tiongkok untuk memantau lokasi strategis di daratan Amerika Serikat. Setelah ditembak jatuh, AS memeriksa komponen balon dan membagikan hasil kesimpulannya kepada NATO. Dari awal penampakan balon di jantung Amerika Serikat hingga berakhirnya tembakan rudal di langit South Carolina. Berikut mari kita telusuri sejenak pengembaraan balon Tiongkok. Menurut informasi dari berbagai sumber, balon itu dilepas dari Mongolia Dalam atau Xinjiang Barat Tiongkok sekitar 8 Desember. Insiden balon udara Tiongkok atau dikenal balon mata-mata Tiongkok, Chinese Spy Balloon, terdeteksi sejak 28 Januari 2023. Konfliknya memuncak pada awal Februari 2023. Balon itu terbang di atas wilayah udara Kanada Amerika Serikat hingga sejumlah negara di Amerika Latin. Pada 28 Januari, balon itu pertama kali terlihat di wilayah udara AS di atas Alaska di utara Kepulauan Aleut. Kemudian pada 30 Januari balon itu memasuki wilayah udara Kanada. Saat itu, Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara Gabungan AS Kanada melacaknya dengan cermat dan memastikan bahwa itu adalah balon mata-mata. Mengapa Amerika Serikat memastikan bahwa itu adalah balon mata-mata? Berikut mari kita lihat balonnya dulu. Balon pertama bergerak ke arah timur di atas AS pada ketinggian sekitar 18.600 meter atau 60.000 kaki. Balon ini telah berkeliaran di atas area sensitif di negara bagian barat laut Montana, di mana hulu ledak nuklir disimpan. Dan juru bicara Pentagon mengatakan bahwa balon ini dapat tetap berada di atas AS selama beberapa hari. Itu mengapung di ketinggian 18.300 meter di stratosfer. Balon itu sendiri tingginya 61 meter, terbuat dari plastik bukan lateks, memiliki muatan seukuran pesawat terbang, dan beratnya bisa beberapa ton, dilengkapi dengan motor kecil dan baling-baling, serta dapat dikendalikan untuk terbang di atas lokasi tertentu. Bagaimana militer AS memastikan bahwa itu adalah balon mata-mata? Mari kita lihat sepenggal video definisi tinggi yang diambil dari sudut permukaan tanah. Dari sini terlihat jelas kameranya tampak sibuk bekerja. Apakah ini penyimpangan yang disebabkan oleh force majeure, yaitu suatu keadaan yang tidak dapat dihindari dan bersifat memaksa karena kejadian tersebut terjadi di luar kehendak? Kuncinya adalah bukti yang dikumpulkan oleh militer AS sangat profesional dan lengkap, berasal dari pesawat pengintai ketinggian tinggi U-2S. Militer AS mengerahkan U-2S, satu-satunya pesawat pengintai yang bisa terbang lebih tinggi dari balon. Visual berkualitas tinggi yang dikumpulkan dari balon dan menyerap radiasi elektronik apapun yang dipancarkannya. Pesawat intai ini dapat menggunakan tautan data yang kuat untuk membagikan informasi yang dikumpulkan dengan personel darat secara real-time. U-2S dapat memantaunya dari pendekatan top-down atau pendekatan atas bawah menggunakan berbagai sensor untuk memberikan informasi tambahan tentang desain dan performa balon terkait. U-2S juga dilengkapi rangkaian peperangan elektronik yang mumpuni, terbang di area dekat dengan bumi, mengacaukan komunikasi apapun yang dikirimkan balon ke satelit di atasnya. Pada 31 Januari, balon tersebut kembali memasuki wilayah udara Idaho Utara AS. Saat itu, pejabat AS mempertimbangkan untuk menembak jatuh balon tersebut
tetapi penembakan tersebut tidak akan mengurangi risiko keselamatan di darat. Pentagon kemudian mencegah balon mengumpulkan informasi sensitif dari darat dan memastikan tidak ada aktivitas atau komunikasi sensitif yang tidak terenkripsi di sekitarnya. Pada tanggal 1 Februari, balon tersebut terbang melintasi Montana di atas pangkalan Angkatan Udara Malmstrom. Di sini balon tersebut dilihat warga sipil, kemudian mengambil fotonya dan diposting ke internet, sehingga menarik perhatian publik dan media. Jelas hal itu membuat Pentagon terkejut, karena ada beberapa silo rudal nuklir di dekat pangkalan Angkatan Udara Malmstrom. Menteri Pertahanan Austin segera menggelar pertemuan dengan para pemimpin militer, termasuk Jenderal Glenn David Van Horn, Komandan Komando Utara Amerika Serikat dan Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, serta Mark Alexander Milley, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat dan Ketua Badan Staf Gabungan ke-20. Saat itu, semua penerbangan di Bandara Udara Internasional Logan Billings dihentikan sekitar 2 jam karena pihak berwenang sedang mempertimbangkan apa yang sebaiknya dilakukan. Militer AS segera mengerahkan jet tempur F-22 untuk lepas landas dan standby di udara dan segera bertindak begitu mendapat perintah. Namun akhirnya, Milley dan Van Horn menyarankan untuk tidak menembak jatuh balon di darat karena puing-puing yang jatuh berisiko terhadap warga sipil. Biden menginstruksikan Pentagon untuk menembak jatuh balon sesegera mungkin demi keselamatan publik di perairan teritorial AS dan menyelidiki muatannya. Dia juga menginstruksikan militer dan intelijen untuk memantau, meneliti performa balon tersebut. NASA mulai menganalisis dan menilai kemungkinan area jatuhnya puing-puing balon berdasarkan lintasan balon, cuaca, dan perkiraan muatan. Terkait insiden ini, Menteri Luar Negeri AS Blinken memanggil pejabat paling senior dari Kedutaan Besar Tiongkok di Washington. Pada tanggal 2 Februari, Pentagon mengeluarkan pernyataan yang mengatakan telah menemukan dan melacak balon pengintai ketinggian tinggi yang terbang di atas udara Amerika Serikat dan mengambil tindakan untuk mencegahnya mengumpulkan informasi sensitif. Sementara itu, anggota parlemen yang mengetahui hal itu meminta briefing terkait dan mulai mengkritik Biden karena tidak segera menembak jatuh balon tersebut. Laporan mengatakan ada balon Tiongkok kedua yang terbang di atas udara Amerika Tengah dan Selatan. Pihak militer terus mempelajari opsi untuk menembak jatuh balon dengan aman. Penasehat Keamanan Nasional untuk pemerintah Presiden Joe Biden, Jake Sullivan, melaporkan secara rutin kondisi terbaru kepada Presiden. Pada 3 Februari, balon itu terlihat oleh warga sipil saat terbang di atas Kansas dan Missouri. Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengeluarkan pernyataan untuk pertama kalinya pada hari itu bahwa balon tersebut adalah pesawat cuaca untuk penggunaan sipil. Pihak Tiongkok menyesalkan masuknya pesawat yang tidak disengaja ke wilayah udara AS karena force majeure. Kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok menggunakan istilah hukum untuk tindakan di luar kendali manusia. Karena jawaban Tiongkok tidak tulus dan sama sekali tidak sesuai dengan fakta, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membatalkan perjalanannya ke Beijing. Ia sebelumnya dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok pada 5 hingga 6 Februari 2023. Pada 3 Februari malam itu, Biden mendengar laporan tentang rencana ditembak jatuhnya balon pada tanggal 4 di Wilmington, Carolina Utara, termasuk jenis pesawat yang digunakan untuk menembak jatuh balon dan kapal angkatan laut yang digunakan untuk mengambil puing-puingnya, serta analisis intelijen dari performa balon tersebut. Biden langsung menyetujui rencana tersebut. Sepanjang malam, Dewan Keamanan Nasional dan Pentagon berupaya memastikan semuanya telah siap untuk melancarkan rencana tersebut. Pada tanggal 4 Februari, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengecam beberapa politisi Amerika menunda kunjungan Blinken ke Tiongkok
dan media memanfaatkan insiden tersebut untuk mendiskreditkan Tiongkok. Meski begitu, Amerika Serikat tetap akan bertindak sesuai rencana. Sebelum balon ditembak jatuh, Badan Penerbangan Federal Amerika Serikat telah mengeluarkan larangan penerbangan sementara di beberapa bandara di Carolina mulai Sabtu pagi. Akibatnya beberapa bandara terpaksa berhenti beroperasi, mulai dari Bandara Internasional Charleston, Bandara Internasional Myrtle Beach, dan Bandara Internasional Wilmington. Angkatan Udara AS mengerahkan 2 F-22 dan 2 F-15 serta mengirim pesawat tanker KC-135R dari beberapa negara bagian. F-22 terbang dengan tanda panggilan Frank 01 dan Frank 02 dalam misi tersebut. Tanda panggilan ini untuk menghormati Frank Luke Jr., pilot andalan dalam Perang Dunia I. Luke Jr. menghancurkan 14 balon dan 4 pesawat terbang Jerman. Angkatan Laut AS juga mengerahkan pesawat patroli P-8A Poseidon, kapal perusak USS Oscar Austin, kapal penjelajah USS Philippine Sea, dan kapal pendarat amfibi USS Charter Hall untuk membantu mengambil puing-puing balon. Sementara itu, penjaga pantai AS mengirimkan pesawat pencarian dan penyelamatan HC-130. Setelah semuanya siap, pada pukul 14.39 waktu setempat, ketika balon terbang menjauh dari daratan Amerika Serikat di perairan teritorial AS di Atlantik Utara, F-22 terbang di ketinggian 17.700 meter dan meluncurkan rudal AIM-9X Sidewinder, menembak jatuh balon yang terbang pada ketinggian 18.300 meter hingga 19.800 meter. Balon itu jatuh 6 mil laut dari pantai dengan perkiraan kedalaman 14 meter di bawah air. Militer mulai berupaya mengambil puing-puing balon. Sementara itu, media terus mencermati reaksi Tiongkok. Pada tanggal 6 Februari, Kementerian Luar Negeri Tiongkok tetap bersikeras bahwa balon pemantau lain yang ditemukan di Amerika Latin adalah balon sipil yang menyimpang dari jalurnya dan mengkritik reaksi AS yang terlalu berlebihan. Pada 7 Februari, ketika ditanya reporter dari perusahaan Tiongkok mana asal balon itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok menolak menjelaskan. Pada 9 Februari, pemerintah AS mengatakan bahwa Tiongkok memiliki armada balon yang berkeliaran di lebih dari 40 negara di 5 benua. Balon yang ditembak jatuh itu hanyalah salah satunya. Balon-balon ini mampu mengumpulkan sinyal intelijen termasuk komunikasi dan radar. Informasi intelijen mencakup pelaporan komunikasi, intelijen elektronik, sistem kecerdasan pengukuran dan tanda tangan. Kecerdasan gambar yang diperoleh melalui fotografi satelit atau foto udara, termasuk cahaya tampak, pencitraan inframerah, pencitraan ultraviolet, radar apertur sintetis, atau pencitraan indikator target bergerak, dan sebagainya itu umumnya tidak dianggap sebagai intelijen sinyal. Di hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan belum pernah mendengar tentang armada balon ketika ditanya wartawan. Adapun mengenai perlengkapan yang dibawa balon, dia juga mengatakan tidak memiliki informasi terkait. Pada 9 Februari, pejabat administrasi dari Pentagon, Departemen Luar Negeri dan Intelijen memberi briefing kepada anggota parlemen tentang balon di Capitol Hill. Pokok-pokok dari briefing tersebut adalah: 1. Xi Jinping tidak tahu sebelumnya. 2. Balon tersebut tidak mengumpulkan informasi baru karena ketika Amerika Serikat menemukan balon itu, Tiongkok menghentikan pengiriman informasi. Selain itu, Amerika Serikat juga telah mengambil tindakan untuk melindungi informasi sensitif. 3. Balon memungkinkan mengumpulkan foto dan sigin atau pengumpulan intelijen yang lebih baik daripada satelit, memiliki kemampuan manuver yang lebih baik, dan melayang di atas target untuk jangka waktu yang lebih lama. 4. Komponen yang diambil dari puing-puing balon terkait berguna untuk penelitian intelijen AS.
Pada 10 Februari, pejabat AS mengatakan bahwa mereka telah menemukan bagian perangkat keras yang masih utuh dari balon di dasar laut, tetapi belum mengambilnya karena diperlukan derek kapal. Panjangnya lebih dari 9,1 meter, tetapi karena laut yang ganas, pekerjaan pengangkutan balon tersebut baru dilanjutkan pada 13 Februari. Pada 10 Februari, pemerintahan Biden memasukkan 6 entitas Tiongkok yang terkait dengan balon mata-mata Tiongkok ke dalam daftar hitam. Kementerian Perdagangan AS mengatakan 5 perusahaan dan sebuah lembaga penelitian mendukung modernisasi militer Tiongkok, terutama program kedirgantaraan militer Tiongkok, termasuk kapal udara, balon, dan komponen terkait. Keenam perusahaan tersebut antara lain Beijing Nanxiang Aerospace Technology Co., China Electronics Technology Group, Corporation for the Edge Research Institute, dan Tongkuan Lingkong Remote Sensing Technology Co. Sementara 3 lainnya adalah Eagles Man Aviation Science and Technology Group Co., Guangzhou Tianhai Xiang Aviation Technology Co., dan Shanxi Eaglesman Aviation Science and Technology Group Co. Pada 10 Februari, pejabat AS mengatakan mereka menembak jatuh objek ketinggian tinggi yang mengancam pesawat di lepas pantai utara Alaska. Sebuah pesawat jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh sebuah objek terbang tak dikenal di lepas pantai Alaska pada Jumat 10 Februari 2023 atas perintah langsung dari Presiden Joe Biden. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih John Kirby mengatakan bahwa objek itu ditembak jatuh karena terbang di ketinggian sekitar 12.000 meter dan berpotensi mengancam keselamatan penerbangan sipil. Ia mendeskripsikan ukuran objek tersebut hampir sama dengan mobil kecil, jauh lebih kecil dari terduga balon mata-mata Tiongkok yang ditembak jatuh jet tempur AS pekan kemarin di lepas pantai South Carolina. Biro Cuaca AS mengeluarkan pernyataan yang mengatakan itu bukan balon cuaca karena tidak melayang di satu tempat. Sebuah rudal AIM-9X Sidewinder yang ditempatkan jet tempur F-22 menembak jatuh objek tersebut setelah administrasi penerbangan federal menutup sekitar 26 km persegi wilayah udara AS di dekat Brand Point, Alaska. Puing-puing balon jatuh di perairan teritorial AS yang beku. Logikanya akan lebih mudah mengambil pecahan dari es. Pesawat jarak jauh HC-130, HH-60, dan pesawat angkut CH-47 dikerahkan untuk mengumpulkan puing-puingnya. Pada 11 Februari, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengizinkan jet tempur F-22 AS untuk menembak jatuh objek terbang misterius di atas wilayah Yukon, Kanada yang berjarak sekitar 160 km dari perbatasan AS. Pentagon kemudian mengonfirmasi bahwa Presiden Biden dan Trudeau memerintahkan militer AS menembak jatuh objek terbang tersebut dengan rudal AIM-9X Sidewinder di atas wilayah Kanada setelah berkoordinasi dengan Trudeau melalui telepon. Para pejabat menggambarkan objek terbang tinggi itu berbentuk silinder dan lebih kecil dari balon yang ditembak jatuh pada 4 Februari. Pada malam 11 Februari, Administrasi Penerbangan Federal AS menutup wilayah udara negara bagian barat Laut Montana dengan alasan mendukung operasi pertahanan nasional. Militer mengkonfirmasi pada tanggal 12 bahwa jet tempur F-16 menembak jatuh objek terbang di atas Danau Huron, dekat perbatasan AS Kanada. Mungkinkah ini juga balon Tiongkok lainnya? Saat itu, Gedung Putih telah mengeluarkan pernyataan bahwa tidak ada puing-puing yang ditemukan di ketiga balon tersebut di atas. Ini adalah pernyataan yang meragukan, fakta menjadi misteri. Apakah Amerika Serikat menghadapi sesuatu yang tidak dapat dipublikasikan? Bagaimanapun, setidaknya ada satu hal yang nyata, yaitu balon mata-mata dan wilayah udara AS yang diserbu oleh benda terbang asing itu juga nyata adanya. So,
Apakah kompetisi stratosfer jarak dekat antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mulai ditabuh? Kita nantikan saja perkembangannya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.